Baik, selamat pagi Sobat Warta Kota. Kembali lagi bersama dengan saya, Leon Wical. Dan saat ini Sobat Warta Kota, kita ketahui bersama fenomena Citayam Fashion Week masih ramai dibicarakan hingga sekarang. Dan bukan hanya remaja dari Citayam Depok saja, tapi sudah mulai merebak remaja di Bekasi, Karawang, Tangerang. Bahkan kemarin Leon sempat menemukan beberapa remaja di Jakarta juga turut meramaikan fenomena Citayam Fashion Week. Dan saat ini Leon sudah bersama dengan seorang pengamat isu sosial, Chandra Kirana atau yang akrab dipanggil dengan Mbak Kiki. Selamat pagi Mbak Kiki. Pagi Leon, terima kasih ya. Gimana kabarnya Mbak Kiki? Baik, terima kasih. Sehat. Baik Mbak Kiki, hari ini kita akan ngobrol santai nih terkait dengan fenomena Citayam Fashion Week. Nah, menurut Mbak Kiki fenomena Citayam Fashion Week itu apa sih Mbak? Setelah saya lihat-lihat dan saya coba mengamati, kalau kita melihat yang namanya Citayam Fashion Week, kita bicara tentang situasi di mana warganet itu memberikan nama terhadap fenomena sekumpulan remaja dengan cara berkostum yang unik, yang berkumpul di satu titik tertentu, yaitu SCBD dan sekitarnya. Jadi kalau ditanya fenomena ini fenomena apa, sebenarnya ini muncul dari warga diberikan nama yang spesifik oleh warganet, dan akhirnya muncullah yang namanya Citayam Fashion Week. Kalau kita bicara tentang sebenarnya apa sih, sebenarnya ini nggak lebih nggak kurang dari fenomena bagaimana anak muda berkumpul dengan identitas busana tertentu yang mereka coba bawakan dalam konteks yang lebih real dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Oke. Menurut Mbak Kiki nih, faktor apa saja yang memengaruhi fenomena tersebut hingga menjadi tren nih, ramai dibicarakan hingga saat ini? Karena kita ketahui kalau tren di TikTok itu kan biasanya seminggu 2 minggu habis itu ngilang. Nah, ini tuh sudah hampir sebulan lebih nih Mbak Kiki. Nah, faktornya tuh apa saja sih Mbak Kiki yang memengaruhi? Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau kita bicara faktor yang memengaruhi apa, saya kira ada beberapa faktor ya. Kita nggak bisa lihat satu fenomena atau satu kondisi sosial sifatnya hanya ditentukan oleh satu faktor tunggal aja ya. Ada banyak hal di situ. Yang pertama tuh akses atau kemudahan masyarakat atau warga SCBD ini atau Citayam secara khusus ini mau beraktivitas di situ didukung oleh transportasi yang memadai. Suka nggak suka akses ke sana lewat transportasi itu jadi memperlancar interaksi mereka di sana. Satu. Lalu yang kedua, ada kebutuhan ruang terbuka yang membuat mereka jadi merasa tampil bisa eksis di situ. Dan tentu saja mereka nggak sendirian. Kalau bicara kebutuhan anak muda yang utama, kalau menurut saya salah satunya adalah nongkrong bareng. Dan tempatnya nyaman, mungkin luas, terbuka, lalu ada transportasi yang mendukung. Nah, jadilah mereka berkumpul di situ. Faktor berikutnya, saya kira di masa pandemi kita sama-sama paham ya, kita ada di kondisi yang nggak bisa kemana-mana dalam konteks waktu tertentu, dan itu mungkin membatasi interaksi. Tapi setelah pelan-pelan statusnya udah makin aman pada skala tertentu, anak-anak ini berkumpul, kemudian mereka bisa mendapatkan dalam tanda kutip penerimaan pada titik tertentu yang membuat mereka merasa diterima pada skala tertentu dan mereka mau berinteraksi di situ. Dan kita nggak bisa abaikan ada yang namanya faktor media. Faktor media itu yang membuat situasi yang mungkin kebiasaan nongkrong satu hal, tapi ketika mendapatkan tekanan sentuhan media dan cara tertentu jadi besar, lalu anak-anak itu mendapatkan penerimaan sekaligus juga kritik ya, yang membuat mereka semakin eksis di tengah pergumulan isu-isu sosial yang ada di sekitar anak muda. Seperti itu kira-kira. Berarti bisa dikatakan salah satu faktor yang membuat mereka tetap eksis itu adalah penerimaan terhadap diri mereka. Betul, ada social validation kalau menurut saya, ada validasi sosial bahwa oh ini unik, oh ini baru. Ya sebenarnya juga nggak baru-baru amat, sebenarnya ada perilaku berkumpul dengan busana tertentu yang kita sudah pernah dengar, mulai dari Harajuku Style dan sebagainya, yang itu akhirnya memperkuat bahwa eksistensi mereka diakui di skala tertentu dalam konteks ini. Saya kira seperti itu. Oke. Mbak Kiki, ini kan banyak sekali pro kontra nih dari masyarakat. Pro-nya bahwa mereka mendukung, berarti mereka ada wadah nih untuk mereka menampilkan atau menunjukkan diri mereka. Tapi kontranya adalah ada yang istilahnya mendiskriminasi mereka, bahwa mereka orang-orang di luar dari Jakarta yang istilahnya dianggap lebay atau alay. Nah, itu menurut Mbak Kiki sendiri bagaimana pandangannya Mbak? Saya termasuk orang yang mengapresiasi bagaimana anak-anak muda ini punya cara yang khas gitu ya untuk mengekspresikan gue ini kayak begini.
Satu hal suka nggak suka dalam situasi seperti ini selalu ada pertempuran gitu ya antara yang suka dan nggak suka. Bagi saya kenapa mereka perlu diapresiasi lebih karena mereka berani tampil dengan semua resources yang mereka punya, dengan semua keterbatasan yang mereka punya, lalu mereka bisa eksis diterima di situ. Kalau saya bilang diterima di situ tentu saja kan bisa jadi perdebatan siapa yang terima siapa yang nggak terima. Tapi intinya adalah bahwa ada sekelompok orang di tengah-tengah mungkin kejenuhan bahwa orang tampil dengan gaya yang kayak gitu, gaya yang high class misal kayak begini, mereka mampu tampil dengan cara-cara yang unik, yang membuat mereka merasa terserah saya maunya gimana. Salah satu yang saya salut itu adalah dari penamaan mereka. Lalu mereka pernah, salah satu saya lupa namanya siapa tapi ya, Anissa, laki-laki pakai kacamata, Bonge mungkin ya. Yang dia kalau saya pakai kaos bansos. Nah dia pakai baju itu yang mungkin untuk beberapa kalangan itu kan dianggap norak, kampungan ya, tapi dia justru eksis dengan baju itu. Kemudian juga kalau melihat bagaimana baju-baju mereka tampil, mereka bisa tuh tampil dengan apapun yang nempel di badan mereka, dengan gaya tertentu yang membuat mereka dalam tanda kutip suka-suka gue, dan mereka justru bisa tampil beda dengan yang lain. Dan lebih percaya diri ya. Lebih percaya diri, betul. Nah yang berikutnya lagi adalah kalau misalnya ada wacana yang menganggap bahwa tapi ini kan mereka norak segala macam. Buat saya norak itu justru jadi komoditas mereka, jadi identitas mereka. Justru dengan kenorakannya itu mereka bisa tampil eksis, mereka nggak malu-malu, terus mereka bisa menunjukkan bahwa meskipun mereka dari daerah yang dalam tanda kutip ya dianggap nggak keren, kampungan dan sebagainya, justru dengan segala keterbatasan itu mereka malah tampil. Dan yang kedua tadi, yang berikutnya tadi saya bilang kenapa ini jadi penting terkait dengan bagaimana ini jadi medan pertempuran. Ini kan upaya perlawanan ya, upaya perjuangan kelas dari yang di sini bisa naik ke atas. Itu yang membuat saya merasa yakin bahwa selama ada panggung, ada ruang terbuka di mana mereka bisa mengekspresikan diri mereka akan eksis pada skala tertentu. Tapi kan yang namanya perilaku seperti ini kan naik turun ya. Kadang-kadang mereka dapat panggung, mereka akan jadi punya sorotan yang besar gitu ya. Tapi nanti sangat mungkin tergantikan oleh hal lain yang mungkin kita anggap lebih keren atau bahkan lebih norak yang bisa menggantikan eksistensi mereka saat ini. Seperti itu. Berarti bisa dikatakan eksistensi mereka saat ini itu dipengaruhi oleh panggung yang diberikan oleh masyarakat ya terhadap mereka. Dan saya tetap melihat bahwa faktor-faktor yang lain tadi disebut itu ada penerimaan, orang juga kangen, ada kerinduan nongkrong bareng gitu ya di tempat-tempat yang kita anggap cuma bisa diakses oleh segelintir orang, tapi mereka justru dengan nilai-nilai mereka sendiri, mereka bisa tampil di situ secara lebih percaya diri, secara lebih eksis gitu ya, kira-kira seperti itu. Mbak Kiki, ini kan awalnya itu kan dari TikTok bernama seorang remaja, beberapa orang remaja bernama ada JJ, ada Bung ya, ada Roy dan beberapa remaja lainnya yang telah membuktikan nih nongkrong di situ, habis itu konten di TikTok. Setelah itu mereka sukses nih hingga sekarang. Nah kemarin hari Sabtu itu saya sempat ngobrol bersama dengan beberapa dari mereka dan saya menemui data itu mereka pengen jadi artis, pengen nongkrong di situ, konten TikTok di situ, ingin menjadi seperti sosok JJ, Bonge, Roy dan kawan-kawan lain. Itu menurut Mbak Kiki sendiri bagaimana Mbak? Harus diakui peran media sekarang, terutama media digital ya, termasuk TikTok dan sebagainya itu, ya khususnya TikTok sih, itu memberi ruang, memberi akses buat semua orang untuk tampil di panggung itu. Tentu saja mereka juga punya perjuangan ya, punya perjuangan dalam arti mereka membuat konten tertentu yang kira-kira disukai oleh kalangan tertentu, yang membuat mereka diterima dan akhirnya konten itu bisa membuat mereka naik. Tapi apakah semua orang bisa menjadi artis atau selebritis? Saya kira nggak sesederhana itu juga, meskipun lagi-lagi media memberikan akses untuk itu, tapi ketika orang ada di posisi kontennya diterima, mungkin orang bisa jadi seleb seperti itu. Tapi apakah balik lagi apakah semua orang yang bikin konten dengan cara seperti itu akan bisa menjadi selebritis? Tentu saja nggak sesederhana itu. Ada banyak cara dalam tanda kutip. Ketika konten-konten ini akan semakin banyak, dan kayaknya seperti itu ya. Saya baru mengamati dalam beberapa hari ini ada fashion show di situ. Mereka memanfaatkan zebra cross di tengah jalan melintang, dan saya melihat bagaimana diskusi orang-orang yang menanggapi fenomena itu. Saya memang melihat ada pergeseran baju yang lebih seronok, dalam arti atribut-atributnya makin variatif, kemudian kacamata yang dipakai juga makin luar biasa. Dan selama ini kan saya hanya membandingkan situasi di siang hari atau sore hari. Nah baru 2-3 hari terakhir saya mengamati di fenomena di malam hari. Kalau menurut saya jauh lebih seronok, jauh lebih
keren mungkin kalau buat saya ya. Kenapa saya bilang keren? Karena mereka berani menampilkan sisi atau situasi yang mungkin di angkatan saya nggak ada tuh mekanisme kayak gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah karena mungkin juga ada lampu yang semakin makin terang, terus lampu yang menerangi kegiatan-kegiatan itu tadi, termasuk juga kalau menurut saya ada orang yang mungkin terganggu dengan perilaku mereka nyebrang, karena mereka nggak nyebrang tapi kan mereka memanfaatkan situasi itu untuk menunjukkan eksistensi mereka. Nah mungkin itu satu hal juga yang perlu dipahami sebagai gimana caranya supaya situasi itu nggak mengganggu lalu lintas misalnya. Jadi ketika konten satu mereka menampilkan X, tapi konten yang berikutnya adalah mereka mengajak teman-temannya supaya bisa melakukan ini itu dengan cara-cara yang menurut mereka nyaman, tapi dalam tanda kutip tidak mengganggu kondisi di sekitar mereka itu. Karena itu jadi dalam tanda kutip bumerang juga mungkin buat mereka ya, ketika mereka di satu sisi dianggap menciptakan tren, tapi ketika di sisi lain ini konsekuensi yang ilmiah, alamiah banget sih. Ini trending dan disepakati, tapi kadang-kadang ada implikasi-implikasi mungkin yang mengganggu situasi di konteks itu, kira-kira begitu. Terkait dengan keinginan mereka untuk istilahnya menjadi artis TikTok nih, ini kan berimplikasi kepada beberapa remaja yang hingga pada akhirnya tidak mau melanjutkan sekolah mereka. Contoh kasusnya adalah ketika seorang remaja bernama Roy ditawarin beasiswa nih dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, lalu ditolak mentah-mentah dengan alasan dia ingin fokus konten. Nah ini apakah akan berimplikasi nih kepada remaja-remaja lainnya yang nongkrong di situ? Terima kasih. Kalau melihat situasi itu sangat mungkin terjadi bahwa ada posisi tertentu anak muda di titik tertentu mereka akan melihat panutan mereka kan, ada role model di situ. Anggaplah Roy jadi role model mereka saat ini. Kemudian karena dalam tanda kutip tuntutan untuk membuat konten itu kan harus secara rutin ya. Membuat konten kan cuma sekali lalu berhenti lalu bikin lagi, tapi harus dikelola secara rutin. Dan itu berimplikasi ke situasi sangat mungkin dia akan fokus di situ dan mengabaikan yang lain. Kalau bicara tentang situasinya Roy seperti itu, saya mungkin tidak bisa melakukan penilaian yang sifatnya evaluatif atau menghakimi. Saya sendiri nggak tahu tujuan Roy itu sebenarnya seperti apa. Tapi dari perspektif saya, ada situasi mungkin saat ini memang dia ingin fokus di situ dan dia nggak mau ambil pilihan untuk mengambil beasiswa. Tapi mungkin kita lihat lagi ke belakang. Sekarang Roy itu latar belakangnya apa? Anggaplah Roy dari kelas sosial tertentu yang mungkin dia di posisi yang ketika harus sekolah itu kan nggak cuma datang ke kampus, datang ke gedung sekolah ya, tapi ada yang namanya transport, ada yang namanya buku, ada yang namanya ya alat tulis gitu ya, seragam dan lain-lain yang membuat dia harus meluangkan waktu secara total di situ. Itu baru situasi fisik ya. Tapi kan juga seorang Roy dan Roy yang lain perlu dituntut untuk bikin tugas, baca. Nah ketika dia ada di posisi dia nggak mau sekolah karena dia pengen fokus di bikin kontennya itu, sangat mungkin dia sudah menilai bahwa kalau membuat keputusan untuk ngambil beasiswa tersebut, maka dia kan harus mengorbankan yang ini. Karena beasiswa juga bukannya tanpa persyaratan ya, pasti kan ada persyaratan berikutnya. Nah mungkin saat ini di kepala dia yang paling masuk akal untuk dilakukan seperti itu. Saya sih dari perspektif saya lebih melihatnya seperti itu. Tapi kalau saya mungkin dalam posisi sebagai orang tua atau orang yang lebih tua, dalam arti bukan sebagai parents ya, saya akan melihat aduh sayang banget ya ada beasiswa kok ditolak sih gitu ya. Tapi pilihan-pilihan itu buat saya untuk seorang Roy, saya bisa pahami situasinya karena pergi ke sekolah bukannya tanpa tuntutan macam-macam, tapi ketika mungkin ya dari seorang Roy itu dia perlu posisi untuk membuat konten seperti itu secara rutin, dan buat dia itu alasan paling masuk akal bagi dia untuk dikerjakan, saya masih bisa terima situasi itu. Cuma lagi-lagi dengan peran saya sebagai dosen, mungkin saya agak bias di situ dalam arti, aduh Roy kalau kamu bisa kenapa nggak manfaatin ini ya, karena ini bagaimanapun untuk masa depan kamu. Tapi lagi-lagi posisi saya kan sebagai pengamat ya, mungkin orang yang menjalankan situasi langsung itu Roy, dia lebih tahu tuh pilihan-pilihannya saat ini yang paling dia bisa lakukan seperti apa, kira-kira seperti itu. Oke, lalu untuk dampaknya nih terkait dengan fenomena Citayam Fashion Week ini, dampaknya kepada remaja yang lain itu ada nggak sih dampak positif atau negatifnya? Oke, terima kasih. Saya cenderung melihat ini sebagai dua hal yang bisa positif bisa negatif. Artinya akses untuk bisa diterima, untuk mendapatkan penerimaan secara sosial, atau ada yang namanya tadi social validation atau validasi sosial, itu dimungkinkan oleh siapapun asal mereka punya konten yang menarik, dan tanda kutip ya apapun definisi menarik itu,
dan diterima oleh orang, maka orang akan mengambil pilihan itu, Ya. ya siapapun mereka. Tapi yang menjadi penting adalah bahwa kita hidup dalam situasi yang sangat dalam tanda kutip tergantung sama penilaian pasar, audiens bilang oh bagus bagus bagus, kita akan cenderung ke sana. Tapi yang pakai itu pasti baik, rasanya sih enggak. Saya di sini kan perannya sebagai pengamat ya. Ketika saya melihat mereka berkumpul, mereka ngobrol dengan bahasa mereka, pakai istilah-istilah yang cenderung agak ke Jakarta-Jakartaan tapi nggak sepenuhnya Jakarta gitu ya, dan mereka bisa memberikan satu identitas kalau gue bukan anak Jakarta, jadi gue punya gaya yang berbeda, dan buat saya itu yang harus diapresiasi bagaimana kelompok-kelompok dalam tanda kutip, anggaplah ini bukan minoritas ya, tapi yang belum terlalu populer sekarang dapat panggung. Nah, yang berikutnya kalau ditanya ada dampak negatifnya nggak? Saya cenderung melihatnya begini, ketika orang berkumpul dan itu tidak ada pengaturan, dalam arti mereka harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kadang-kadang tuh lagi dari duduk bersama kan nggak semuanya ada di posisi yang sama-sama akrab ya. Tapi ketika mereka menganggap ada persaingan dan sebagainya, konflik terjadi yang artinya normal. Tapi ketika ada perselisihan dan ada perkelahian, buat saya itu yang perlu difasilitasi oleh Pemda setempat atau Pemda Jakarta gitu ya, atau pemerintah Jakarta itu untuk memastikan bahwa tidak ada konflik-konflik itu akhirnya mengganggu satu sama lain. Kemudian suka nggak suka mau nggak mau, ketika perilaku kelompok ini muncul, kan ada kondisi-kondisi yang menunjukkan bahwa kami bagian dari kelompok ini. Ada kecenderungan melakukan vandalisme pada skala tertentu. Itu juga yang perlu dijaga. Dan yang terakhir itu kalau menurut saya, sebelum terakhir, bahwa ini dianggap sebagai hal yang baik pada skala tertentu, saya pikir ini nggak apa-apa, sepanjang tidak ada kekerasan, tidak ada gangguan-gangguan yang mengganggu fasilitas umum, saya kira masih nggak apa-apa. Dan terkait dengan yang terakhir tadi adalah lalu lintas kan juga punya hak ya untuk menggunakan jalan raya, dan demi keamanan semua orang ya mungkin perlu diatur, misalnya ada satu titik misalnya ada jalan-jalan tertentu yang misalnya ditutup untuk urusan X misalnya. Buat saya masih nggak apa-apa sepanjang itu disosialisasikan, mereka saling tertib, yang penting nggak ada kekacauan dalam arti si pengguna mobil yang jadi terganggu atau mereka juga bisa merasa marah karena misalnya temannya keserempet misalnya. Itu kan jadi panjang ya ketika misalnya ada situasi-situasi seperti itu. Tapi prinsipnya kalau ditanya apakah ada dampak negatif positif, saya tetap melihat ini pada skala tertentu ya. Itu tetap positif karena paling tidak mereka diberikan sebuah ruang terbuka di mana mereka bisa mengekspresikan apa yang menjadi nilai-nilai mereka yang lokal tadi, dan mereka bisa menampilkannya secara percaya diri gitu. Kalau misalnya dampak terhadap masyarakat luas nih Mbak Kiki yang tidak pernah atau tidak datang langsung ke lokasi Citayam Fashion Week ini misalnya, atau yang hanya menonton lewat TikTok atau yang hanya berkomentar di kolom komentar TikTok itu, menurut Mbak Kiki seperti apa tuh dampaknya? Apakah mereka akan semakin mendiskriminasi mereka untuk yang kontra, atau bahkan ada pertikaian dengan yang pihak pro nih terhadap Citayam Fashion Week ini? Ya, kalau kita melihat satu situasi, satu fenomena sosial yang baru, tentu ada pro dan kontra, itu nggak bisa dihindari. Dan buat saya sebagai sebuah masyarakat yang sehat, dinamika itu perlu ada. Tapi kalau saya merasa penting buat kita untuk nggak mudah menghakimi, menjudge perilaku itu, karena bagaimanapun saat saya sekarang berusia di saat ini, saya kan pernah mengalami masa-masa kayak begitu juga sebenarnya, dengan ya dimensi yang berbeda tentu saja, konteks yang berbeda juga. Waktu itu saya nggak ada media sosial ya, tapi suka nggak suka mau nggak mau, beginilah gambar potret anak muda dalam tanda kutip SCBD ini, cara dimana mereka mengekspresikan mereka itu siapa, dan mereka memang perlu bantuan dalam tanda kutip ya, dari media sosial maupun dukungan dari orang-orang yang menonton atau mengamati perilaku tersebut. Nah kalau bicara tentang ada dampak negatifnya nggak, saat ini mungkin concernnya kebanyakan orang tertentu mungkin lebih ke anak-anak ini nongkrong buat apa ya, nongkrong tiap hari. Di kepala saya tuh dalam kondisi-kondisi yang dianggap nggak apa-apa nongkrong, misalnya katakanlah seminggu 2 kali 3 kali mungkin masih nggak apa-apa, misalnya di hari-hari akhir sebelum mereka melanjutkan sekolah lagi di hari Senin ya, tapi hari-hari seperti Jumat, Sabtu, Minggu mungkin dalam tanda kutip itu masih bisa diterima pada skala tertentu. Tapi ketika memang mereka tiap hari, mungkin ada beberapa orang mempertanyakan, mereka nggak sekolah, mereka nggak melakukan hal yang lain, ya mungkin di kepala mereka saat ini itu yang penting dilakukan. Kemudian kadang-kadang di tengah-tengah hidup yang makin bikin jenuh,
bikin nggak nyaman, mereka justru merasa ini jadi semacam katarsis buat mereka untuk semakin membuat mereka bisa diterima mungkin, atau juga mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Kemudian tuh ada wacana yang berikutnya, nanti anak-anak ini mempengaruhi orang nggak mau sekolah dong dan sebagainya. Sebenarnya kalau saya melihat kan nggak bisa ya ketika mereka kumpul-kumpul, fenomena Citayam ini itu jadi membuat orang nggak sekolah. Sebelum mereka ada pun ada orang nggak mau sekolah. Yeah. Tapi mungkin apakah ini dianggap sebagai yang semakin membuat orang jadi nggak mau sekolah, anak nggak mau sekolah? Rasanya sih nggak kayak gitu. Hubungan-hubungannya nggak bisa linear seperti itu, tapi banyak faktor. Nah, mereka mungkin salah satu yang sekarang ini sedang muncul, naik daun, semua orang suka, nggak semua orang, beberapa orang suka gitu ya. Beberapa orang menunjukkan dukungan, mereka merasa ada di panggung itu saat ini. Dilulukan dan sebagai sesuatu yang baru, dan buat saya ini bagian dari bagaimana berjuang menghadapi hidup mereka. Kalau orang bilang berjuang nggak kayak gitu dong, ya kita kan nggak pernah tahu latar belakang kondisi sosial ekonomi mereka kayak gimana. Justru mungkin mereka bisa hadir di situ karena itu tadi, setelah mereka menumpang menaiki kereta lalu hadir di sana dan mereka bisa jajan gitu ya. Buat mereka kan mereka perlu akses seperti itu ya. Apalagi ketika kumpul bareng-bareng, banyak kan, rame, diterima. Itu mungkin pada skala tertentu membuat mereka semakin bisa diterima dan mungkin mereka nyaman dengan penilaian kayak begitu. Tapi kalau kita bicara faktor dampak positif dan dampak negatif, saya tetap melihat itu dalam kacamata yang positif karena ini paling nggak memfasilitasi individu untuk mengekspresikan kebutuhan mereka secara terbuka gitu. Oke, Mbak Kiki, beberapa waktu yang lalu itu kan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta itu kan menggandeng nih seorang remaja yang bisa dikatakan sudah menjadi role model untuk mereka, itu bernama JJ. Jadi JJ ini digandeng oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk membuat konten edukasi terkait dengan kebersihan yang ada di sana di daerah SCBD Sudirman ini. Menurut Mbak Kiki, seberapa efektifkah dengan menggandeng JJ ini, Mbak? Yang pertama mungkin saya memang tidak tahu persis strategi komunikasi dari dinas tadi untuk menggandeng JJ dalam konten mereka yang anggaplah bersifat edukatif ya. Yeah. Mungkin yang perlu dilihat itu yang pertama, khalayak mana yang mau diubah perilakunya. Kedua, bentuk perubahan perilaku yang diharapkan seperti apa. Terus untuk berapa lama. Dan cara bagaimana si dinas ini menggandeng lalu memanfaatkan media yang ada, itu dia memanfaatkan media apa aja. Kan kalau dalam strategi komunikasi itu penting ya. Memastikan khalayak, memastikan mekanismenya seperti apa, lalu memastikan jangka waktu perubahan perilaku seperti apa, dan seterusnya. Perlu ada daya dukung, perlu memastikan ada orang yang menolak dan sebagainya. Nah, kalau dianggap bahwa JJ itu kampanye dengan melibatkan JJ seberapa efektif, kata-kata efektif itu buat saya juga perlu digarisbawahi. Dalam arti yang menjadi tujuan utama dari dinas itu seperti apa. Artinya kalau misalnya sasaran adalah anak muda, mungkin pas menggunakan tokoh ini. Tapi ketika diharapkan semua orang yang kumpul di sana yang bisa jadi karakteristik usianya berbeda-beda, mungkin JJ hanya salah satu aja dari kampanye yang dilakukan oleh dinas tadi. Lalu yang berikutnya, mau berapa lama, itu kan yang berikutnya ya. Kadang-kadang suka nggak suka dalam strategi komunikasi itu kan ada namanya peran-peran role model tertentu. Misalnya kalau kita bicara tentang kampanye hidup sehat, kita pakailah tokoh yang badannya bagus, sehat, bugar, di usia sekian, masih terlihat sangat baik kondisi kesehatannya. Nah itu kan bicara tentang kalangan yang lebih luas ya, layak lebih luas. Kalau ditanya seberapa efektif, lagi-lagi lihat definisi efektifnya seperti apa. Yang namanya perubahan perilaku, orang tuh mau berubah perilakunya kalau orang itu atau masyarakat merasakan ada manfaatnya buat mereka. Jadi kalau pertimbangannya adalah menggunakan JJ untuk kampanyenya si dinas ini, yang perlu dilihat seperti itu, seberapa efektif. Nah, kata-kata efektif perlu dilihat secara lebih hati-hati. Karena target yang mau dikejar apa. Jadi kalau buat saya nggak bisa misalnya kampanyenya misalnya setahun gitu ya untuk membuat orang bisa buang sampah sembarangan, tapi hanya menggunakan seorang JJ, rasanya sih kurang relevan ya, kurang tepat. Tapi kalau dilakukan serangkaian cara, misalnya satu menggunakan JJ, dua ada edukasi lain bahwa JJ dan JJ yang lain ngajak buang sampah sembarangan. Misalnya sambil Fashion Week, jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Sarana tempat sampahnya ada. Yang berikutnya, sarana tempat sampah ada, kalau nggak ada yang ngebersihin, nggak dibuang sampahnya di tempat-tempat itu, jadi nggak berarti juga. Jadi banyak faktor yang harus dilibatkan, nggak hanya cuma sekedar melibatkan JJ dalam kampanye mereka. Jadi perlu dipertimbangkan juga strategi kampanyenya, sekaligus juga sarana-sarana pendukung yang bisa membuat orang jadi misalnya bisa membuang sampah pada tempatnya. Karena susah hanya mengharapkan satu orang, sebentar saya di rumah nggak pernah diajarin buang sampah pada tempatnya, itu jadi
apa gunanya gitu. Jadi kita perlu mempertanyakan strategi itu. Dan JJ ini kan dikabarkan tidak meminta fee berupa uang, tapi JJ ini meminta beasiswa nih kepada Pemprov atau pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, menurut Mbak Kiki, upaya-upaya seperti apa nih yang seharusnya dilakukan Pemprov DKI Jakarta terkait dengan permintaan JJ itu, dan juga upaya yang sebaiknya mereka lakukan terkait dengan fenomena Citayam Fashion Week ini? Saya tetap melihat yang namanya fenomena ini fenomena muda nongkrong bareng dan mereka punya tempat untuk bersantai, untuk berinteraksi dengan teman-teman yang anggapnya seusia mereka atau dalam karakteristik usia yang berdekatan. Kalau ditanya sebagai perannya Pemprov bagaimana ya, Pemprov DKI seperti apa ya? Mungkin yang menjadi penting adalah pemerintah provinsi perlu memastikan dalam tanda kutip kebutuhan anak di usia, saya harus bilang mereka anak ya karena masih di bawah 18 tahun kan beberapa kan, atau beberapa ya ada yang di atas 18 tapi masih dikategorikan sebagai dewasa muda yang adults ya. Nah, perlu dipastikan itu kebutuhannya apa ya, karena kalau buat saya kadang-kadang dari nongkrong-nongkrong itu mudah-mudahan produktif nongkrongnya, muncul ide-ide tertentu. Misalnya ide-ide apa? Salah satu yang kelihatan tuh fashion show yang mereka lakukan. Tapi bahwa mereka menggunakan sarana publik itu yang mungkin perlu diatur ya, diperhatikan supaya nggak ganggu kepentingan semua orang yang menggunakan area itu. Lalu yang berikutnya, mungkin pemerintah perlu membuat peta kebutuhan. Ini perlunya apa sih? Jangan-jangan dalam tanda kutip ada di antara mereka mungkin yang jago bikin mural, dikasih sarana-sarananya. Dan kalau sarana-sarana itu dipenuhi, lagi-lagi tidak mengganggu dan itu disepakati bersama ditaruh di tempat-tempat yang orang bisa menikmati hasil karya itu. Buat saya itu kan pengakuan ya buat mereka bahwa anak-anak ini dengan segala keterbatasan mereka punya wadah, punya tempat untuk memperlihatkan karya mereka. Atau ketika misalnya beberapa orang yang pintar main ukulele, misalnya main gitar, itu kan sebenarnya dalam banyak situasi mereka banyak yang bisa melakukan itu. Dikasih semacam kegiatan DC ya. Kalau memang mereka bagus, kasih tampil sejam atau 30 menit atau paling nggak 3 lagu. Pemprov misalnya menyiapkan perangkat-perangkatnya. Paling tidak kalau misalnya semua itu dikasih pengaturan yang baik begitu ya, saya kira orang jadi bisa manfaatkan bahwa datang situ bisa belajar sesuatu. Jadi kan dalam tanda kutip seniman jalanan seringkali dianggap sebagai, tapi kan nggak cuma seniman jalanan buruk ya, tapi ada audiensi, ada faktor-faktor yang membuat mereka memang dalam tanda kutip bisa tampil, dan oleh karena itu memang harus diakui ada standar tertentu kan. Selama itu bisa disepakati dalam konteks-konteks tertentu, tidak dengan kondisi yang mereka harus pakai ini, mereka harus bisa main musik klasik, ya kan nggak kayak gitu ya. Tapi diserahkan ke mereka dengan pengaturan-pengaturan itu dari Pemda, dari Pemprov DKI. Itu membuat mereka akan jauh lebih menciptakan ruang-ruang publik yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh kalangan-kalangan tertentu sesuai dengan kebutuhan mereka secara spesifik gitu. Dan juga nanti misalnya kalau nggak salah mereka juga kan kadang-kadang jajan di situ ya. Nah, saya nggak tahu persis ya karena saya nggak kesana langsung. Saya hanya melihat dari TikTok dan YouTube juga ada beberapa yang mulai menayangkan perilaku mereka. Saya masih memikirkan kira-kira ketika mereka jajan, nah itu tempat jajannya seperti apa. Kalau itu juga nggak diatur, sampahnya juga luar biasa, itu kan menimbulkan masalah baru sebenarnya ya, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya peran media sendiri nih Mbak terhadap fenomena seperti itu, seharusnya peran media itu seperti apa nih Mbak? Saya itu kemarin sempat melihat ada satu, ini bukan, saya lupa ya, mohon maaf, ini ada satu perempuan mewawancarai satu anak yang pakaiannya unik. Kata-katanya tuh kadang-kadang kalau buat saya tidak menunjukkan keberpihakan kalau buat saya. Misalnya gini, nama kamu siapa? Oh namanya aneh gitu, misalnya gitu ya. Terus oh kamu kenapa namanya kayak gitu, aneh misalnya gitu. Buat saya kalau misalnya memang media memberikan dukungan, satu ya, suka nggak suka kita harus akui bahwa media memfasilitasi perilaku itu, membuatnya jadi gede, membuat orang jadi tahu, membuat situasi itu jadi dalam tanda kutip dekat dengan si penonton. Jadi penonton tahu ada sesuatu di situ. Tapi ketika ada orang-orang tertentu, sepertinya sih kalau menurut saya orang ini bukan mewakili dari media resmi, media mainstream, sepertinya bukan. Tapi dari cara mereka bertanya, saya menangkap nuansa seperti baju kamu norak deh. Memojokkan gitu yang dari istilahnya. Betul. Jadi buat saya itu satu memojokkan, dan yang kedua, kok seolah-olah jadi menghakimi penampilan mereka gitu. Padahal kalau buat saya, mungkin pertanyaannya bisa diganti misalnya, kenapa kamu menganggap ini keren?
Apa yang membuat kamu merasa keren? Keren tuh di kepala kamu kayak gimana sih? Jadi mereka tidak hanya sekedar apa namanya diwawancara untuk apa yang mereka tampilkan, tapi mereka juga mungkin perlu menyampaikan juga alasan-alasan kenapa mereka mempunyai style atau gaya kayak begini. Lagi-lagi media memang membuat menjadi besar, tapi bahwa ketika mereka dibully, dalam tanda kutip, media juga tidak bisa memberikan perlindungan kadang-kadang di situ. Dalam arti tadi ketika ada orang yang mencoba melakukan wawancara, memang sih wawancara sekilas ya lewat-lewat begitu ya, selewat ya, bukan wawancara yang resmi formal seperti ini. Tapi di situ kan bisa kelihatan posisi si pewawancaranya itu dalam posisi mendukung atau justru berlawanan atau kontradiktif dengan yang diwawancara. Dan nuansa-nuansa kayak begitu kalau buat saya dalam posisi bertanya dari media tertentu, itu harusnya sih pilihan kata atau pertanyaannya mungkin dibuat lebih baik dalam arti tidak memojokkan si orang yang diwawancara ya. Kalau buat saya seperti itu. Dan kalau misalnya si anak itu sadar nantinya kan pasti secara tidak langsung akan psikologis mereka akan terganggu gitu nggak sih Mbak Kiki? Bisa jadi seperti itu. Tapi intinya tuh memang anak-anak ini kalau menurut saya mereka itu ekspresif aja dengan apa yang mereka itu. Saya maunya begini, inilah yang akan saya lakukan. Dan buat saya jadi menarik adalah mohon maaf ya, ada golongan tertentu yang menunjukkan merek atau brand tertentu yang terkenal, dan untuk bisa mengakses itu kan artinya mahal ya, orang punya akses untuk beli. Justru mereka tampil nggak kayak begitu, jadi setelah yang robek-robek, mungkin mereknya juga saya nggak tahu mereknya apa, terus juga dari jaket yang mereka pakai, kacamata yang mereka pakai, dan mereka menunjukkan kalau mereka nggak hirau tuh dengan brand-brand terkenal tadi. Saya maunya pakai brand yang kayak begini, bahkan nggak punya brand mungkin, atau mereka akses dengan cara apapun gitu ya, dan mereka bisa tampil berani dengan semua yang mereka punya saat itu. Itu kalau saya lihatnya. Gitu. Terima kasih Mbak Kiki atas obrolan menariknya atau diskusi hangat pada pagi hari ini Mbak Kiki. Terima kasih ya. Baik Sobat Warta Kota, itu tadi diskusi menarik dan obrolan hangat bersama dengan seorang pengamat isu sosial dari Universitas Indonesia, Mbak Kiki. Selalu ingat, apapun aktivitas para remaja di Citayam Fashion Week, apapun keberpihakan Anda, selalu dukung mereka karena tak lain dan tak bukan adalah mereka bisa dikatakan berkegiatan secara positif ya, dan tidak merugikan banyak pihak. Demikian wawancara eksklusif pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sehat semuanya.